Selamat pagi. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan materi kita masih tentang usaha dan energi. Tapi hari ini kita akan membahas tentang energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik. Baik, kita lihat. Sebelum membahas energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik, maka kita bahas dulu tentang gaya konservatif. Apa itu gaya konservatif? Gaya konservatif adalah gaya apabila usaha yang dilakukan sebuah partikel untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain tidak bergantung ke lintasan, tidak dilihat dari mana arahnya dan kemana tujuannya, tetapi kita hanya tinjau mana posisi awal dan mana posisi akhir. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Nah, awalnya tadi di P dan di Q. Awalnya di P, akhirnya di Q. Di sini ada dua lintasan, bisa dari lintasan 1, bisa dari lintasan 2. Tetapi kalau kita perhatikan arah lintasannya ini kan lebih jauh dari lintasan 2. Namun di sini karena disebut gaya konservatif, kita tidak perlu apakah dia arah 1 atau arah 2. Yang penting di sini dia awalnya di P dan akhirnya di Q. Nah, itu disebut dengan gaya konservatif. Oke, kita lihat WPQ atau lintasan 1 sama dan WPQ lintasan 2. Nilainya sama sekalipun lintasannya berbeda. Oke, kemudian dari P ke Q dan dari Q ke P. Nah, WP lintasan 1 sama dan minus WQP lintasan 2. Nah, ini sebenarnya tetap juga kita lihat panjang lintasan P ke Q itu lebih kecil daripada Q ke P. Tetapi di sini nilainya sama, cuman nilai P ke Q, nilai WPQ itu sama dengan nilai WQP. Cuman di sini ada tanda negatif, itu menunjukkan arahnya berlawanan ya. Kemudian WPQ lintasan 1 tambah WQP lintasan 2 itu sama dengan 0 karena dia nilainya sama tetapi berlawanan arah. Usaha total yang dilakukan oleh gaya konservatif adalah 0 apabila partikel bergerak sepanjang lintasan tertutup dan kembali lagi ke posisinya semula. Artinya setiap gaya konservatif di situ usahanya akan bernilai 0 apabila dia kembali ke posisi semula. Oke, contohnya di sini adalah usaha oleh gaya gravitasi dan usaha oleh gaya pegas. Kemudian gaya tak konservatif. Gaya disebut tak konservatif apabila usaha yang dilakukan sebuah partikel untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain bergantung pada lintasannya. Jadi dia gaya tak konservatif, kita harus perhatikan lintasannya ya. Kita lihat di sini sebuah buku dari posisi A dipindahkan ke posisi B. Nah, kalau kita lihat dari A ke B itu boleh juga langsung garis lurus gitu ya. Langsung lurus saja itu sejauh D. Kemudian boleh belok sedikit itu sejauh S. Nah, di sini jelas usaha dari A ke B sejauh D itu berbeda dengan A ke B sejauh S. WAB sepanjang D itu tidak sama dengan WAB sepanjang S. Itu dia ya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena lintasan dari S ini berbeda dengan D. Nah, usaha oleh gaya gesek berarti di sini minus FD itu lebih kecil daripada minus FS. Usaha gaya gesek itu bernilai negatif karena dia menghambat gerakan benda ya. Nah, minus FD karena lebih kecil, lebih pendek D daripada S, makanya di sini usahanya pun akan lebih kecil, lebih kecil dari minus Fs ya. Oke, kemudian energi potensial termasuk contoh dari gaya tak konservatif itu bisa dirumuskan dengan W integral Fx dx atau minus delta U atau 1 kurang UF.
Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif sama dengan minus perubahan energi potensial yang terkait dengan gaya tersebut. Oke? Nah, delta U sama dan UF kurang U1 atau minus integral Fx dx. Baik, kita lanjut ke energi mekanik. Apa sebenarnya energi mekanik? Energi mekanik merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Berarti ada ketinggian dan ada gerakan. Ya, ada ketinggian dan ada gerakan. Nah, dari definisi ini bisa dirumuskan energi mekanik sama dengan EK tambah EP. Keterangan EM adalah energi mekanik, satuannya Joule, EP energi potensial, satuannya Joule, dan EK energi kinetik, satuannya Joule. Nah, sebelumnya kita sudah membahas energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat, dan EP adalah energi potensial, rumusnya mgh. Berarti kira-kira benda yang berada pada ketinggian tertentu kemudian bergerak itu memiliki energi mekanik. Contohnya, buah mangga jatuh dari pohonnya. Nah, buah mangga itu berada pada ketinggian tertentu dan bergerak ketika mencapai tanah, berarti di situ buah mangganya ada energi mekaniknya ya. Oke, kita lihat contoh soal berikut. Apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika besar gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi mekanik pada apel. Oke. Di sini M-nya 300 gram, ini sama dengan 0,3 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, hanya 10 meter. Yang ditanyakan adalah energi mekanik. EM sama dengan EP tambah EK, EM sama dengan EP tambah 0. Kenapa di sini 0? Nah, di sini 0 karena apelnya sampai di tanah. Apelnya sampai di tanah ya. Berarti kalau sudah sampai di tanah, maka apel tersebut sudah diam. Berarti kecepatannya 0. Ingat, benda yang diam kecepatannya pasti 0. Makanya di sini kan EK-nya bernilai 0. Kemudian EM sama dengan EP. Karena EP itu rumusnya MGH, maka EM sama dengan 0,3 kg kali 10 kali 10, karena G-nya 10 ya, ketinggiannya juga 10, nilainya adalah 30 Joule. Jadi apel tersebut pada ketinggian 10 meter ketika jatuh ke tanah, maka energi mekaniknya 30 Joule. Kemudian berikutnya, mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Kita tahu bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lainnya. Nah, di sini terjadi hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi mekanik sebelum atau energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik sesudah atau energi mekanik akhir. Nah, kalau energi mekanik sebelum kita buat E1, kemudian energi mekanik sesudah itu 2, maka EM1 sama dengan EM2. Kemudian EM, energi mekanik itu dirumuskan EK ya, EK tambah EP, berarti EM1, EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Kita uraikan lagi, EK itu setengah MV kuadrat dan EP MGH, karena dia awal maka setengah MV1 kuadrat tambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat tambah MGH2. Oke, keterangan di sini M adalah massa benda. Ingat, di sini sekalipun ada awal dan akhir, massa benda itu nggak ada awal dan akhir. Kita hanya tinjau satu benda, sehingga hanya M saja simbolnya di awal atau di akhir ya. Hanya saja ketinggiannya jelas berbeda. Makanya di sini ada H1, ketinggian benda pada posisi awal, H2 ketinggian benda pada posisi akhir, V1 kecepatan awal benda, dan V2 kecepatan akhir benda, begitu ya. Oke, kita lihat contoh. Sebuah buku bermassa 1 kg jatuh dari gedung. Ketika jatuh ke tanah, kecepatan buku tersebut adalah 20 meter per sekon. Berapakah tinggi gedung tempat buku terjatuh jika nilai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Oke, massanya 1 kg,
V-nya 20 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Di sini kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, yang rumusnya adalah EM1 sama dengan EM2, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Kemudian kita uraikan MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Di sini ada keterangan EP2 itu nilai maksimumnya ya. Nilai maksimumnya berarti di akhir ya. Energi potensial akhir berarti dia posisi akhir benda. EK1 itu bernilai 0. EK1 bernilai 0 karena masih diam. Kemudian EP2 bernilai 0 karena bukunya sudah sampai ke dasar ya. Bukunya sudah sampai ke dasar. Ingat ya, EK1 bernilai 0 karena belum bergerak, itu posisi awal. Kemudian EP2 bernilai 0 karena bukunya sudah sampai ke dasar atau ke lantai. EK2-nya adalah nilai maksimum. Jadi di sini kembali kita ke rumus ini ya. MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. EK1 tadi nilainya 0 ini ya, yang nilainya setengah MV kuadrat ini nilainya 0. Kemudian MGH2 atau EP2 ini bernilai 0. Jadi tinggal MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat. Oke, kita isikan nilai 1 kali 10 kali H. Karena H1 kita anggap sama dengan H ya, sama dengan setengah kali 1 kali 20 kuadrat. 1 kali 10 kali H sama dengan 10H, sama dengan 200. 200 ini dari setengah kali 1 kali 200 kuadrat. Oke, 200 kuadrat ini kan 400 kali setengah jadi 200 kali 1 tetap 200 ya. Maka H sama dengan 200 per 10, maka nilai H adalah 20 meter. Berarti buku itu jatuh dari ketinggian 20 meter. Nah, kira-kira begini ya contoh untuk hukum kekekalan energi mekanik. Sebagai bentuk sudah memahami materi ini, silakan pelajari latihan ini ya, ada 2 soal. Jangan berhenti berlatih, tetap semangat sekalipun belajar jarak jauh. Tetap berlatih dengan penuh antusias, sekalipun situasi kita masih belajar daring. Dan ingat menjaga kesehatan, gunakan masker kalau melaksanakan kegiatan di luar rumah, mencuci tangan setelah melaksanakan aktivitas, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati.